Penerbangan yang harusnya memakai waktu selama 3 jam 15 menit ini untuk bisa sampai ke tujuan tersebut tiba-tiba hilang dari radar ya. Setelah dilakukan pencarian dan investigasi, kesimpulannya yang diambil kala itu pesawat jatuh dan hilang ya. Jadi karena mungkin tidak sampai ke tujuan, maka pesawat itu dinyatakan hilang guys ya. Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan membahas lagi sebuah misteri dan cerita horor ya. Pembahasan video kali ini gue bakalan membahas sebuah cerita dan sejarah horor tentang pesawat yang hilang selama 37 tahun guys. Yang dimana pesawat itu terbang ya selama 37 tahun guys. Dari tahun 1955 sampai tahun 1992. Jadi cerita ini pernah viral pada 6 Januari 2023 lalu dari berbentuk sebuah video dengan durasi sekitar 7 menit guys. Jadi video ini sudah diputar sebanyak 895.000 kali. Sementara unggahannya sudah disukai sebanyak 8.600 kali dan mendapat lebih dari 600 komentar ya mengenai kejadian ini. Tidak hanya di Facebook, konten serupa juga ditemukan di platform media sosial lain seperti TikTok yang bahkan telah ditonton sampai 16 juta kali guys. Lantas benarkah cerita soal misteri pesawat yang terbang selama 37 tahun tersebut benar? Di sini gue bakalan mengulas dari cerita tersebut ya. Apakah benar si pesawat itu terbang selama 37 tahun? Dan ini menurut gue tidak masuk akal juga ya. Si pesawat bisa terbang selama 37 tahun. Gue tidak percaya dari kejadian itu. Dan untuk itu gue bakalan menceritakan langsung di channel gue. So, buat para teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung aja kita lanjut guys. Jadi pertama, tim riset Tirto menyaksikan keseluruhan video berdurasi 7 menit dan 13 detik tersebut. Sesuai judulnya, video tersebut menceritakan tentang pesawat terbang yang lepas landas pada tahun 1955 ya, tetapi baru kembali mendarat pada tahun 1992 guys. Perlu diketahui bahwa seluruh misteri visual yang ditampilkan di video adalah ilustrasi ataupun potongan klip footage pendukung yang bersifat umum dan tidak berkaitan langsung dengan kejadian yang diceritakan. Oleh sebab itu, fokus penelusuran beralih ke cerita yang disampaikan. Menurut narator, pada 2 Juni tahun 1955, sebuah pesawat milik Pan American World AM dengan nomor penerbangan 914 terbang membawa 57 penumpang dan 6 awak pesawat dengan rute New York menuju Miami, Amerika Serikat guys. Penerbangan yang harusnya memakai waktu selama 3 jam 15 menit ini untuk bisa sampai ke tujuan tersebut tiba-tiba hilang dari radar ya. Setelah dilakukan pencarian dan investigasi, kesimpulannya yang diambil kala itu pesawat jatuh dan hilang ya. Jadi karena mungkin tidak sampai ke tujuan, maka pesawat itu dinyatakan hilang guys ya. Kesimpulan yang diambil kala itu pesawat jatuh dan hilang. Meski berdasar cerita tidak ada sedikit pun bangkai pesawat ataupun korban yang ditemukan. Jadi karena tidak ada korban yang ditemukan dan juga tidak terlihat bahwa pesawat itu jatuh, maka pesawat ini dinyatakan hilang begitu saja secara misterius guys ya. Singkat cerita, pesawat tersebut menolak menurunkan penumpang meski sempat mendarat. Kemudian ia kembali mengudara untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan aslinya, yaitu Miami. Akhirnya disebut kalau pesawat mendarat di Miami dan saat penumpang turun kondisinya masih sama seperti 37 tahun yang lalu guys. Nah, ini yang menjadi misteri ya. Selama 37 tahun yang lalu, jadi para penumpang tersebut umurnya masih sama ya. Jadi rupanya itu seperti pada waktu usia dari 37 tahun yang lalu guys. Tidak ada penuaan sama sekali ya. Tirto menelusuri fakta dari cerita tersebut, tim riset menjadi pemberitahuan terkait kejadian ini. Memanfaatkan mesin pencarian Google, kata kunci Pak 914 mengarahkan Tirto ke sejumlah situs yang malah menyebut kalau kejadian ini adalah fiktif belaka ya. Sebuah situs pemeriksaan fakta informasi sempat membedah informasi yang banyak beredar di internet ini. Disebutkan kalau kisah ini banyak muncul dan disebarkan oleh situs atau blog terkait teori konspirasi ataupun teori tentang benda terbang yang tidak dikenal guys, yang mendorong narasi seolah-olah ada kejadian luar biasa yang membingungkan para ahli. Jadi kejadian ini menurut gue memang
sangat tidak ideologis banget ya, karena bagaimana si pesawat terbang selama 37 tahun sampai saat ini sehingga hilang gitu guys ya. Gue tidak percaya gitu guys. Dan katanya pada saat mendarat di tahun 1992 ini, katanya dari kondisi penumpangnya itu tidak kenapa-napa dan tidak mengalami penuaan sama sekali. Bayangkan 37 tahun itu waktu yang sangat lama guys. Gue aja ini umur masih 19 tahun, itu 37 tahun. Wah, ini mungkin bakalan mengakibatkan penuaan yang sangat lama guys ya. Ini bener-bener tidak masuk akal guys. Menariknya, selain satu-satunya sumber informasi dari Walkie World News juga merevisi cerita ini dan mempublikasinya kembali. Terbitan pertama muncul pada edisi 7 Mei tahun 1985. Di situ diceritakan kalau pesawat yang lepas landas dari New York pada tahun 1995 itu baru mendarat di Caracas pada tahun 1985. Ada perbedaan tahun dengan cerita yang banyak beredar itu guys ya. Pada edisi Mei tahun 1993 dan September 1999, cerita ini kembali dipublikasikan dengan narasi yang serupa. Tetapi dengan tahun pendaratan tahun 1992 sesuai dengan narasi yang kemudian banyak diceritakan kembali. Di 3 edisi tabloid tersebut terdapat gambar pesawat terbang. Melihat informasi dari berita lain yang dimuat dari Walkie World juga bisa terlihat kalau tabloid ini memang banyak mempublikasikan secara fiksi atau yang bersifat fantasi guys ya. Jadi ini belum dibenarkan begitu saja bahwa pesawat ini memang benar hilang selama 37 tahun yang lalu, atau mungkin yang mendarat itu adalah pesawat yang lain. Itu mungkin bisa terjadi karena kejadian ini sungguh tidak masuk akal guys ya. Bayangkan selama 37 tahun mendarat tanpa ada kabar, tiba-tiba setelah 37 tahun yang lalu langsung saja mendarat di pendaratan Caracas. Itu mungkin sangat tidak masuk akal guys ya. Dan mungkin buat para teman-teman juga pasti pada bertanya-tanya ya, bayangkan aja selama 37 tahun di langit tidak makan, tidak berkomunikasi ya, itu kan sangat mustahil sekali guys ya. Gue juga tidak mempercayai kejadian ini, cuman gue hanya sedikit saja untuk membahas, mengulas dari cerita ini bagaimana gitu ya. So mungkin untuk kejadian ini seperti ini aja guys ya, karena tidak panjang juga ceritanya. Jadi kesimpulannya, cerita ini hanyalah fakta belaka ya. Jadi ilmuwan juga masih mempertimbangkan dari kejadian ini ya. So untuk teman-teman yang baru saja menonton video kali ini, gue ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, mungkin sekian aja. Next di konten video gue bakalan mengupload lagi video yang lebih seru. Oke, sekian dan terima kasih.